kali ini kita lagi di bandara, siap-siap menuju Jakarta. Yuk kita lihat keseruan teman-teman di bandara. Saki. Rifa, Mama Rifa. Engkau mengenalnya, insan yang utama, lelaki pilihan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama kita mengucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di sini, yaitu Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Istiqlal Jakarta. Guna melaksanakan sholat zuhur dan asar. Kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari jalan melalui jalan terang benderang berhati. Amin. Kami akan mulai bertanya tentang sejarah Masjid Istiqlal. Baik, saya akan jawab. Nama Nama saya Abu Hurairah Abdul Salam sebagai bagian pusat informasi Masjid Istiqlal. Bagaimana kan sejarah dibangunnya Masjid Istiqlal? Baik, dengar ya. Yang mau catat silakan dicatat. Masjid ini mulai dibangun tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1961.
Tahun 1961, waktu itu presiden kita adalah Bapak Presiden yang pertama, Bapak Insinyur Ahmad Soekarno. 17 tahun kemudian, tepatnya tanggal 22 Februari 1978, pada zaman presiden yang kedua, Haji Muhammad Soeharto, masjid ini diresmikan pembangunannya. Jadi masjid ini lama sekali dibangun, 17 tahun. Kenapa lama? Karena pada saat kita sudah merdeka, awal tahun 60-an, itu keadaan ekonomi, keadaan politik di Indonesia belum stabil. Bahkan pembangunan masjid ini sempat terbengkalai pada tahun 65, terjadi peristiwa G30S PKI. Masjid ini sampai saat ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Luas tanahnya 9,5 hektar. Ya. Hampir semua fasilitas yang layak untuk sebuah masjid ada di sini. Masjid Istiqlal memiliki fasilitas tempat wudhu, kamar mandi, perpustakaan, sekolah, sampai pemotongan hewan Istiqlal punya. Arsitek Masjid Istiqlal adalah seorang yang beragama non-muslim. Bapak Insinyur Fredrik Silaban yang merupakan arsitek di sini adalah tokoh yang terkenal yang beragama di luar Islam, non-muslim. Jadi kan Masjid Istiqlal itu kelihatan unik. Apa artinya? Kenapa dia bisa kelihatan unik seperti itu? Baik, memang unik. Jadi Masjid Istiqlal ini ya adalah simbol kemerdekaan. Kita tahu nama masjidnya Istiqlal itu dari bahasa Arab. Istiqlal artinya merdeka. Yang kedua, masjid ini juga adalah simbol toleransi beragama di Indonesia. Karena sengaja didirikan bersebelahan dengan gereja katedral untuk umat Katolik dan gereja Immanuel untuk Kristen Protestan. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, Atira, bagus. Sukses terus, Atira. Sekarang kami berada di Purwakarta, jarak 72 km dari Jakarta. Kami lagi singgah makan malam untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung. Sisa perjalanan ke Bandung itu 70 km, ya dengan waktu 1,5 jam. Jadi Pak, gimana agenda kita? Sekarang kita habis itu kita siap-siap menuju ke Mana aja boleh. nanti terakhir itu agenda terakhir kita belanja di mana ya? Saya juga lupa. Di mana aja. Welcome to the new age, to the new age, welcome to the new age. Cepat Yasin. Mana pagi Surya? Cepat, sudah terlambat 15 menit. Nah.
Hasan. Wah, ini tidak pernah ini. Ajib, bagus. Bagus kalau muntah minum lagi. Untuk kesehatanmu nah. Dari dulu melakukan Pak. Kita udah suka. Kenapa Anda suka minum madu? Biasa. Karena memang saya tidak suka karena semua orang berbeda. Madu madu itu untuk kesehatan loh nah. Ada di Panadol. Ketika mentari tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang kau singgahi. Bersama-sama Muraja Satu Surah yang akan dipimpin oleh Nah, kebiasaan kami di sekolah sebelum belajar pasti tadarusan terlebih dahulu. Begitupun sekarang di perjalanan menuju sebuah tempat, pasti tidak lupa berdoa dan tadarus bersama. suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sobat Atirah, kali ini kami lagi berada di Puspa Iptek Bandung. Nah, para teman-teman kami sangat antusias untuk melihat karya apa saja yang ada di dalam. Hai, kalian tahu nggak apa yang aku lakukan tadi? Ya, ini merupakan labirin magnet. Gunakan magnet yang menggantung di bawah meja, kemudian dekatkan magnet ke situasi yang berada di dalam cairan untuk membuat pola yang menarik sesuai dengan kreativitas Anda. Mohon jangan untuk membantukan bagian magnet di bagian bawah piringan yang berisi cairan di meja, serta jauhkan jam tangan dan handphone dari magnet. Nah, kali ini kita akan mencari beberapa fungsi dari alat peraga yang berada di Puspa Iptek Bandung ini. Ayo ikut saya. Puspa Iptek Sundial adalah wahana pendidikan yang terletak di kawasan Kota Baru Parahyangan pada Larang, Bandung. Puspa Iptek Sundial diresmikan pada tanggal 11 Mei 2002, bertepatan dengan momen Hari Pendidikan Nasional. Keberadaan gedung Puspa Iptek merupakan upaya penting bagi perwujudan Kota Baru Parahyangan sebagai kota mandiri yang berwawasan pendidikan. Akan membantu saya untuk menjelaskan apakah fungsi dari alat peraga tenaga air ini. Yang pertama dulu ya, saya Cecilia Isristiani, saya pemandu di Puspa Iptek Sundial Kota Baru Parahyangan, dan saat ini saya akan menjelaskan pada adanya perihal tornado air. Nah, kalian semua bisa lihat di sini adalah sebuah alat peraga yang namanya tornado air. Nah, coba adanya lihat. Nah, ketika kita memencet tombol yang pada alat peraga ini, maka alat peraga ini akan menyala dan kita harus menunggunya sampai muncul dalam bentuk tornado seperti ini. Nah, ini merupakan simulasi dari tornado air. Jadi tornado air itu terjadi karena perbedaan tekanan di dasar laut dan tekanan di atas lautnya, di permukaan lautnya. Nah, karena perbedaan tekanan tersebut maka terjadilah tornado air. Selain itu juga tornado air juga disebabkan ada yang berasal dari angin. Jadi karena ada tekanan udara dari atas laut, kemudian dia akan mendorong airnya ke bawah sehingga seperti ini.
tarik kesimpulan apabila ada perahu atau kapal melewati di sini, maka dia akan tersedot ke dalam begitu. Yang penting udah sana-sana. Hai Sobat Atira, kali ini kami sedang berada di Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo didirikan pada tahun 1967 oleh Mang Ujo dan istrinya, Uum Sumiati Ujo. Di tempat inilah kesenian musik angklung dilestarikan. Nama Ujo sendiri diambil dari nama pendiri sekaligus pemilik tempat ini. Berdirinya padepokan ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan Bapak Daeng Sutikna, seorang tokoh angklung yang juga merupakan guru dari Mang Ujo. Angklung adalah sejenis alat musik yang terbuat dari bahan bambu yang mempunyai suara dan irama yang khas. Angklung merupakan gabungan dari beberapa instrumen yang terdiri dari pipa bambu dengan ukuran yang berbeda-beda dan ditempatkan di suatu bingkai yang kecil dan diguncangkan untuk mengeluarkan bunyi. Selain tempatnya yang sangat khas dengan ornamen yang serba bambu, tempat ini juga dikelilingi rumah-rumah penduduk Saung Angklung Mang Ujo menawarkan daya tarik wisata dengan menampilkan pertunjukan angklung dan demonstrasi berbagai kesenian Sunda lainnya yang dibawakan oleh kelompok anak-anak setempat. Datang dan nikmati pagelaran serta pelajari cara memainkan angklung di tempat istimewa ini yang selalu siap menyambut dan memberi ruang apresiasi bagi setiap Anda dan pengunjung lainnya. Jangan lewatkan pula melihat proses pembuatan alat musik angklung yang sama menariknya dengan menonton pertunjukan itu sendiri. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help, if you need help. I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your Hai Sobat Atira, saat ini teman-teman dari SMP Islam Atira 2 Makassar sedang berada di Museum Konferensi Asia Afrika yang terletak di Gedung Merdeka, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Bandung, Indonesia. Nah, di museum ini terdapat berbagai delegasi-delegasi yang telah mengikuti jalannya Konferensi Asia Afrika, di mana di Konferensi Asia Afrika ini diikuti oleh beberapa negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan dari negara-negara tersebut baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA atau singkatan dari Konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. and long after you're gone, gone, gone. Di museum ini terdapat berbagai peralatan-peralatan yang telah digunakan pada saat Konferensi Asia berlangsung, seperti kamera yang digunakan untuk merekam jejak-jejak apa yang diadakan pada saat konferensi berlangsung pada saat itu. Nah, selain kamera terdapat juga mesin ketik atau yang biasa disebut dengan mesin tik yang digunakan oleh pers pada saat mengetikkan naskah berita yang mereka telah liput. Sobat Atira, Sobat Atira, mau tahu bagaimana keseruan yang dilakukan oleh teman-teman Atira? Kita intip yuk. Kita lagi berada di Museum Konferensi Asia Afrika. Dapat salam dari siswa SMP Islam Atira 2 Makassar. Sobat Atira, sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu kemudian mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Jawa Barat.
Dan konferensi ini sendiri merefleksikan apa yang mereka pandang sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan barat untuk mengkonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang memengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Selain itu, keinginan mereka untuk meletakkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dan mereka dengan pihak barat. Put your arms around me and I'm home. Ada rosemary nih, tanaman ini biasa untuk mengusir nyamuk tuh. Baunya juga kayak kayu putih nih. Sekarang kita lagi main Flying Fox. Yeay. Tinggi sekali. Ya, sudah. Bye. Hai. Doakan saya supaya selamat, Kakak. Kakinya ke depan. Astagfirullah. Nah, sekarang kita lagi berada di Kebun Raya Bogor. Nah, sekarang kita lagi melihat tanaman kaktus khas dari Meksiko. Itu banyak tumbuh di Kebun Raya Bogor. SMP hadir halo semua. Tugas buat sekolah ya presentasi ya? Iya. Permisi Pak, kami dari SMP Islam Atira 2. Saya dari kelompok perwakilan kelompok 10. Saya ingin
interview Bapak. Silakan dengan sangat senang hati, silakan. Kebun Raya Bogor ini. Ya, tapi jangan sambil juga lagi nih. Pertanyaan pertama. Ya, kenapa? Apa tujuan Kebun Raya Bogor ini? Ya, ada semua tujuan Kebun Raya Bogor ini adalah untuk mengkonservasi tumbuhan, untuk menanamkan nilai disiplin pendidikan secara biologi, kemudian ada nilai penelitian, ada buat rekreasi, dan paling terakhirnya rekreasi. Ya, tujuan dididikan di Kebun Raya Bogor untuk mengkonservasi tanaman dan juga untuk mempertahankan tanaman. Seperti contohnya di Sulawesi tanaman khas banget di dunia, cuma ada di Sulawesi yang khas sekali. Binatangnya, tanamannya itu memang harus dipertahankan. Seperti tanamannya kayu hitam, ada anggrek hitam dan sebagainya seperti itu ya. Apa saja destinasi lain yang belum Bapak tadi? Ya, di sini hanya baru 1/32-nya luasan Kebun Raya Bogor, walaupun baru rute 1 jam, tapi sebenarnya masih banyak rute yang bisa kita lalui. Nanti kita belum lewat beberapa tanaman langka seperti kayu hitam, kayu besi, cendana, kemudian teman-teman baliknya. Ini ada museum geologi yang ada di Kebun Raya Bogor dan sebagainya ya. Kebun Raya Bogor pada mulanya merupakan bagian dari Samida atau hutan buatan atau taman buatan yang paling tidak telah ada pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, sebagaimana tertulis dalam prasasti batu tulis. Hutan buatan itu ditujukan untuk keperluan menjaga kelestarian lingkungan sebagai tempat memelihara benih-benih kayu yang langka. Hai Sobat Atira, sekarang kita berada di gedung DPR. Nah, suatu kehormatan karena siswa SMP Atira bisa berada di gedung DPR. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau disingkat DPR RI atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Bapak Ibu Guru Sekolah Islam Atira dan yang kami selalu cintai anak-anakku sekalian dari SMP Islam Atira 2 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan field trip merupakan kegiatan yang dilaksanakan hampir setiap tahunnya, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat dinanti-nanti oleh siswa-siswi untuk mewujudkan seluruh tujuan-tujuan, seluruh visi dan misi yang apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka dambakan, dan apa yang mereka inginkan ke depan. Kami mengharapkan anak-anak sekalian, setelah kunjungan kita di tempat ini, itu dapat menginisiasi kita, dapat memotivasi kita, dapat mengikuti kita ke depan, agar sekiranya kita menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang-orang yang terpelajar, tetapi memiliki akhlak, memiliki iman. Selanjutnya, kegiatan ini, Bapak Ibu, ini masih dalam tahap revisi, dan ini sudah masuk tahun kedua kami. Kemarin kata-kata mereka sudah berangkat sekitar 75 orang, dan tahun ini alhamdulillah kita sejumlah 100 lebih.
Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berwalian telah memberikan kita kesempatan, telah menjamin kita dan mendudukkan kita di tempat yang sangat kalau kita bilang sangat fatal, tempat yang sangat besar, sangat luar biasa yang kalau kita lihat. Nama saya Muhammad Hafiz Mubarak, ketua kelas 81. Cita-cita saya jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Muhammad dari kelas 92. Cita-cita saya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Indonesia, fotograf dari 84. Cita saya menjadi anggota DPR. Kita datang ke sini tentunya ada yang akan kita capai. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Gedung DPR atau MPR terletak di Jakarta Utara, dibangun sejak tanggal 1965 dan selesai pada tanggal 1968, dan selesai disempurnakan pada tahun 1983. Memiliki tinggi 100 meter dan luas 80.000 meter persegi dan dirancang oleh Sujudi Wirjatmojo. DPR mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama Presiden. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atau pelaksanaan undang-undang dan APBN. Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, pegawai pada BUMN atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD. Adalah sebuah pencapaian yang akan kita capai di masa depan. Menurut saya belum bisa menentukan cita-cita saya sampai sekarang karena saya ingin menentukan bagaimana perkembangan saya di masa mendatang, sehingga mungkin saya akan menentukannya di masa mendatang setelah berdasarkan kemampuan yang saya ini.